Hai, perkenalkan nama saya Sel Nathaniela dari kelas B2 Manajemen dengan NIM 1120100384. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS saya dengan mata kuliah manajemen resiko, yaitu menjelaskan apa itu manajemen resiko. Menurut ISO 31000, resiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Adapun prinsip-prinsip manajemen resiko, yaitu yang pertama, terintegrasi. Jadi resiko itu harus terintegrasi. Yang kedua, terstruktur dan komprehensif, artinya berkontribusi pada hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Yang ketiga, dapat disesuaikan, yaitu kerangka kerja dan proses manajemen itu harus bisa disesuaikan dengan proporsi konteks eksternal dan internal. Yang keempat, inklusif. Yang kelima, dinamis, jadi resiko yang muncul itu bisa berubah atau menghilang. Yang keenam, informasi terbaik yang tersedia. Yang ketujuh, faktor manusia dan budaya. Jadi perilaku dan budaya manusia itu sangat mempengaruhi di setiap tindakan manajemen resiko. Dan yang terakhir, perbaikan berkelanjutan. Jadi manajemen resiko dapat diperbaiki secara terus-menerus berdasarkan pembelajaran dan pengalaman. Kerangka kerja manajemen resiko. Kerangka kerja itu bertujuan untuk membantu perusahaan dalam mengintegrasikan manajemen resiko pada keseluruhan fungsi dan kegiatan perusahaan. Ada 6 komponen dalam kerangka kerja, yaitu yang pertama, kepemimpinan dan komitmen, yang kedua, integrasi, yang ketiga, desain, yang keempat, implementasi, yang kelima, evaluasi, dan yang terakhir, perbaikan. Yang berikutnya yaitu proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logik, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko. Proses manajemen risiko ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui atau menemukan risiko yang timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, analisis risiko. Analisis risiko ini merupakan suatu teknik untuk mengidentifikasi dan menilai faktor-faktor apa yang kira-kira dapat membahayakan keberhasilan sebuah bisnis, sebuah proyek, atau individu untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, evaluasi risiko. Evaluasi risiko ini merupakan proses perbandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, pengendalian risiko. Pengendalian risiko itu adalah tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Dan yang kelima, mitigasi risiko. Mitigasi risiko ini merupakan tindakan mengelola dampak dari risiko. Saya ada contoh, misalkan di pengendalian risiko di bagian operasional, yaitu kualitas air bersih tidak sesuai dengan standar. Maka mitigasi risikonya yaitu menganalisis kualitas air bersih secara rutin. Atau contoh lainnya lagi, terjadi kebocoran atau kehilangan air bersih di curug. Maka mitigasi resikonya yaitu memperbaiki jaringan pipa distribusi. Contoh lainnya lagi di bidang pemasaran, pengendalian resikonya yaitu harga produk tidak dapat bersaing. Maka mitigasi resikonya yaitu menambah pelanggan dari perusahaan swasta atau BUMN. Sekian penjelasan mengenai manajemen resiko dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.